Di sebuah kota kecil bernama Banjarmasin, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Wendy. Sejak kecil, Wendy tinggal bersama paman dan bibinya. Sebuah keluarga sederhana namun penuh cinta. Meskipun tanpa orang tua, Wendy tidak pernah kehilangan semangat untuk meraih cita-citanya menjadi seorang pengusaha sukses di bidang konstruksi. Setiap pagi, sebelum pergi ke sekolah, Wendy selalu menyempatkan diri mampir ke toko buku Ilmu Jaya di dekat rumahnya. Pak Rahman, pemilik toko yang ramah, selalu menyambutnya dengan senyuman. "Selamat pagi, Wendy. Mau cari buku apa hari ini?" sapa Pak Rahman. "Selamat pagi, Pak. Saya cuma mau lihat-lihat saja, Pak," jawab Wendy sambil matanya menelusuri rak-rak buku yang penuh. Ia lebih sering mencari buku-buku tentang arsitektur, teknik sipil, dan kisah sukses para pengusaha konstruksi. Wendy sangat suka membaca. Baginya buku adalah sumber inspirasi. Ia sering meminjam buku dari Pak Rahman dan selalu mengembalikannya tepat waktu. Setelah dari toko buku, Wendy berjalan menuju sekolah. Di tengah jalan, ia melewati toko kue manis Sari. Aroma kue yang baru dipanggang selalu menggoda perutnya. "Wah, enak sekali baunya," gumam Wendy dalam hati. Suatu hari, Wendy memberanikan diri masuk ke toko kue tersebut. Ia melihat seorang ibu sedang membeli beberapa potong kue. "Kue apa ini, Bu?" tanya Wendy. "Ini kue bingka barandam, Nak. Enak sekali," jawab ibu itu sambil tersenyum. Wendy hanya bisa menelan ludah. Ia ingin sekali mencoba kue itu, tapi ia tidak punya cukup uang. Ia berpikir, suatu hari, aku akan membangun toko kue yang lebih besar dan modern. Meskipun hidup sederhana, Wendy tidak pernah iri dengan teman-temannya yang memiliki orang tua dan hidup berkecukupan. Ia selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Di sekolah, Wendy dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin. Ia selalu mendapatkan nilai yang bagus, terutama dalam pelajaran matematika, fisika, dan teknik. Guru-gurunya sangat menyayanginya dan selalu memberikan dukungan. "Wendy, kamu punya bakat dalam bidang teknik. Teruslah kembangkan kemampuanmu," pesan Pak Budi, guru fisikanya. "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin," jawab Wendy dengan semangat. Setelah lulus SMA, Wendy mendapatkan beasiswa untuk kuliah di sebuah universitas ternama di Surabaya, mengambil jurusan teknik sipil. Ia sangat senang dan terharu. Impiannya untuk menjadi seorang pengusaha konstruksi semakin dekat. Di universitas, Wendy belajar dengan tekun dan giat. Ia tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga aktif mengikuti proyek-proyek pembangunan di sekitar kampus. Ia juga menjalin relasi dengan para kontraktor dan pengembang. Setelah lulus kuliah, Wendy kembali ke Banjarmasin. Ia tidak ingin bekerja di perusahaan orang lain. Ia ingin mewujudkan impiannya untuk memiliki perusahaan konstruksi sendiri. Dengan modal seadanya dan dukungan dari paman dan bibinya, Wendy memulai bisnisnya dari nol. Ia mengambil proyek-proyek kecil, seperti renovasi rumah dan pembangunan pagar. Ia menamainya Wendy Konstruksi. Awalnya bisnis Wendy tidak berjalan lancar. Banyak orang yang meragukan kemampuannya karena masih muda dan belum berpengalaman. Namun Wendy tidak menyerah. Ia terus belajar, bekerja keras, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Lambat laun, Wendy Konstruksi semakin dikenal dan dipercaya oleh masyarakat Banjarmasin. Wendy dikenal dengan hasil kerjanya yang berkualitas, tepat waktu, dan profesional. Wendy terus mengembangkan bisnisnya. Ia mengambil proyek-proyek yang lebih besar, seperti pembangunan ruko, gedung perkantoran, dan perumahan. Ia juga mulai menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur, termasuk proyek Siring di sepanjang Sungai Martapura. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Wendy berhasil menjadi seorang pengusaha konstruksi yang sukses.
Perusahaan Wendy Konstruksi telah membangun banyak bangunan megah dan berkualitas di Banjarmasin dan sekitarnya. Suatu hari, Wendy mengunjungi toko buku Ilmu Jaya dan toko kue manis Sari. "Pak Rahman, Bu Sari, apa kabar?" sapa Wendy dengan senyum lebar. "Wendy, ya ampun, kamu sudah jadi pengusaha konstruksi sukses sekarang," seru Pak Rahman dan Bu Sari dengan terkejut dan bahagia. Wendy menceritakan kisah suksesnya kepada mereka. Ia berterima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah mereka berikan selama ini. "Tanpa kalian, saya tidak akan bisa mencapai semua ini," kata Wendy dengan tulus. Wendy membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, seorang anak yatim piatu pun bisa meraih cita-citanya setinggi langit. Ia telah berkontribusi dalam membangun Banjarmasin menjadi kota yang lebih modern dan nyaman untuk ditinggali. Halo adik-adik, cerita yang baru saja adik-adik dengar hanyalah sebuah karangan semata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesamaan nama tokoh dan lain-lain. Semoga cerita ini bisa menginspirasi adik-adik untuk terus bermimpi dan bekerja keras meraih cita-cita. Ingat, tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha. Halo, adik-adik, untuk hari ini ceritanya sampai di sini dulu ya. Tapi tenang, kakak akan segera kembali dengan episode berikutnya yang pastinya lebih seru dan menegangkan. Nah, sebelum berpisah, jangan lupa dukung channel kakak ya. Caranya gampang banget. Tinggal klik tombol like, tulis komentar seru, dan yang paling penting, subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.